Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aryana, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 132 Pemkab Rembang tahun 2021. Saat ini saya berdinas di RSUD Dr. R. Sutrisno Kabupaten Rembang sebagai seorang nutrisionis ahli pertama. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hasil aktualisasi saya yang berjudul Penata Laksanaan Diet Khusus Bayi 6-12 bulan di ruang Piku, Niku, dan Flamboyan RSUD Dr. R. Sutrisno Kabupaten Rembang dengan 6 kegiatan utama. Kegiatan yang pertama adalah menyusun standar diet, siklus menu, dan juga lembar balik edukasi. Dengan tahapan yang pertama adalah mencari literatur terkait standar diet, siklus menu, dan juga lembar balik dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan pengamalan Pancasila Sila keempat, mandiri, serta jujur. Literatur yang saya kumpulkan bersumber dari data yang terpercaya dan akuntabel yang dipilih secara cermat agar sesuai dengan kebutuhan pengerjaan aktualisasi dan standar yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Dalam mencari literatur, standar diet, siklus menu, dan juga materi edukasi agar dapat memberikan kemudahan dan bisa berdaya guna dan berhasil guna. Proses mencari literatur saya lakukan dengan cermat dan bertanggung jawab sesuai dengan manajemen ASN. Tahap kedua, menyusun draft standar diet, siklus menu, dan juga materi edukasi. Penyusunan draft standar diet saya lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, menggunakan sumber yang terpercaya dan juga disiplin. Dalam proses penyusunan standar diet, saya bermusyawarah dengan nutrisionis lain agar draft yang dihasilkan dapat sesuai dengan standar pelaporan instansi. Penyusunan draft saya lakukan dengan jujur, cermat, disiplin, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun keterkaitan dengan agenda 3, saya menyusun draft standar diet, siklus menu, dan materi edukasi sesuai dengan SOP yang berlaku dan terbuka terhadap saran serta masukan dari nutrisionis lain demi terciptanya pelayanan gizi yang optimal. Tahap 3, mengajukan draft kepada mentor. Proses pengajuan draft saya lakukan dengan jujur dan menggunakan bahasa yang sopan serta santun. Tak lupa, saya selalu menghormati pendapat mentor ketika mendapatkan saran atau masukan. Masuki kegiatan kedua, membuat media edukasi dalam bentuk video demonstrasi. Tahap 1, berkonsultasi dengan mentor menggunakan bahasa yang sopan dan santun serta terbuka terhadap saran dan masukan yang diberikan. Saya juga berkonsultasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan jujur dalam mengutarakan kendala yang saya hadapi. Tahap 2, persiapan alat dan bahan demonstrasi. Dalam menyiapkan alat dan bahan, saya melakukan kerja tim melalui koordinasi dengan nutrisionis dan peranata jamuan secara tekun, cermat, dan disiplin. Semua alat dan bahan yang diperlukan saya siapkan sesuai dengan kebutuhan, tanpa mengurangi dan menambah kuantitas. Tahap 3, melakukan demonstrasi. Saya melaksanakan setiap tahapan demonstrasi dengan rasa tanggung jawab, tekun, dan juga disiplin. Semua alat dan bahan yang saya gunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku secara sistematis. Koordinasi dengan mentor, nutrisionis, dan peranata jamuan tetap saya lakukan dalam setiap tahapan demonstrasi agar dapat berjalan dengan lancar. Adapun keterkaitan dengan agenda 3, saya berpartisipasi aktif dan selalu responsif dalam koordinasi tim, serta saya melaksanakan dan mempersiapkan semua alat dan bahan secara cermat serta terpadu. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya demonstrasi. Dalam demonstrasi ini saya membuat 3 menu masakan. Masakan yang pertama adalah menu untuk anak usia 6 sampai dengan 8 bulan dengan tekstur bubur. Menu yang kedua adalah menu untuk anak usia 9 sampai dengan 11 bulan dengan tekstur makanan berbentuk lunak. Dan masakan yang ketiga adalah menu untuk anak umur 12 bulan dengan menu berbentuk atau bertekstur makanan keluarga. Menu yang telah selesai saya olah kemudian saya sajikan dengan penampilan yang menarik agar meningkatkan daya terima terhadap pasien. Adapun porsi makanan menyesuaikan dengan kebutuhan pasien berdasarkan dengan kategori umur.
Tahap keempat adalah editing video yang saya lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab, tekun, kreatif, dan inovatif, serta disiplin agar waktu pengerjaan proses berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Kegiatan 3, melakukan uji organoleptik dengan tahapan pertama konsultasi dengan mentor. Konsultasi saya lakukan dengan bersikap sopan dan santun dan menghormati arahan dari mentor. Tahap 2, menyediakan alat dan bahan untuk uji organoleptik dengan menerapkan kerja tim serta cermat dan disiplin. Tahap 3, melakukan uji organoleptik dengan menghormati setiap saran dan masukan yang diberikan oleh panelis guna penilaian menu. Tahapan yang keempat, analisa hasil uji organoleptik. Uji organoleptik saya lakukan dengan transparan sesuai dengan data yang ada, cermat, serta terpadu. Kegiatan keempat, melakukan sosialisasi. Dengan tahapan pertama, berkonsultasi dengan mentor dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, serta menerima masukan serta saran dari mentor. Tahap 2, menyiapkan alat sosialisasi. Persiapan alat saya lakukan dengan menerapkan kerja tim dengan koordinasi nutrisionis dan disiplin, tekun, bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan. Tahap 3, pelaksanaan sosialisasi. Saya menyajikan informasi dengan jelas dan dapat dipercaya kepada peserta sosialisasi. Pendapat dan saran yang masuk saya catat dan saya diskusikan sebagai wujud aktualisasi nilai permusyawaratan. Kegiatan 5, penerapan tata laksana diet. Dengan tahap pertama, koordinasi bersama PPA. Koordinasi dengan PPA saya lakukan dengan transparan dan berintegrasi serta menjalin kerjasama dengan profesi lain. Saya menerapkan nilai perilaku sopan dan santun serta ramah pada PPA dengan menyesuaikan jadwal yang ditetapkan secara disiplin. Tahap kedua, edukasi kepada keluarga pasien. Saya melakukan edukasi dengan menggunakan bahasa yang sopan, santun, serta mudah dimengerti oleh keluarga pasien. Di sini saya berlaku adil dan tidak berpihak kepada semua pasien dan juga memenuhi hak pasien dengan cara menjaga kerahasiaan data pasien. Tahapan ketiga, memberikan diet sesuai dengan siklus menu yang ada. Saya menjelaskan petunjuk pemberian makan kepada keluarga pasien sebagai wujud implementasi nilai nasionalisme. Kegiatan 6, monitoring dan evaluasi. Tahap 1, melakukan MONEF dengan rasa tanggung jawab, jujur, serta transparan. Saya bersikap sopan dan santun dalam melakukan proses MONEF kepada keluarga pasien. Tahap 2, interpretasi hasil MONEF dengan jujur dan juga disiplin. Tahap 3, melaporkan hasil MONEF kepada mentor secara jujur serta menghormati pendapat dari mentor jika mendapatkan saran dan masukan. Demikian seluruh proses dan tahapan kegiatan aktualisasi serta habituasi yang saya lakukan. Berikut adalah testimoni dari Kepala Instalasi Gizi RSUD Dr. R. Sutarsono Kabupaten Rembang tentang pelaksanaan aktualisasi dan juga adanya inovasi yang saya buat. Selain itu, juga ada testimoni dari keluarga pasien yang saya berikan penata laksanaan diet ketika melakukan rawat inap di rumah sakit. Demikian pemaparan hasil aktualisasi dan habituasi yang saya lakukan di instalasi gizi RSUD Dr. R. Sutarsono Kabupaten Rembang. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Germas.